Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bertemu lagi dengan Ibu Besti di pembelajaran IPA kelas 7 dan hari ini kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Sebelum itu, mari kita awali dengan membaca basmalah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, saksikan terus video ini. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian ya. Selamat menyaksikan. Oke semuanya, hari ini kita belajar tentang pencemaran lingkungan. Apa sih yang dimaksud pencemaran itu? Oke, baik. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu polutan. Polutan adalah akumulasi suatu zat yang tidak diinginkan di suatu tempat. Nah, ini nantinya disebut sebagai penyebab pencemaran. Ya, jadi pencemaran itu adalah masuknya polutan ke lingkungan sehingga kualitas lingkungan menjadi menurun. Nah, kalau kualitasnya menurun pasti akan menyebabkan berbagai masalah ya tentunya. Nah, kemudian jenis pencemaran apa saja sih yang ada? Yang pertama ada pencemaran udara, kemudian ada pencemaran air, dan pencemaran tanah. Nah ini kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pencemaran udara. Nah pencemaran udara adalah pencemaran yang terjadi akibat asap, debu, dan gas-gas yang berbahaya yang ada di udara. Nah ini bersumber bisa dari kendaraan ya, kemudian cerobong asap industri, kemudian dari pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, solar, dan bensin. Nah inilah yang disebut sebagai polutan udara. Nah kalau sudah menjadi polutan udara, nah akan berdampak seperti adanya terjadi hujan asam. Hujan asam itu yaitu adalah masuknya gas-gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida ke udara dan bergabung dengan uap air atau H2O. Nah, nantinya akan turun bersama dengan air hujan dalam bentuk asam, yaitu asam sulfat dan asam nitrat. Nah, ini pastinya akan mengganggu ya, mencemari tanah dan air, kemudian membunuh beberapa populasi makhluk hidup di perairan, kemudian dapat merusak bangunan juga. Nah, hujan asam ini juga berbahaya ya kalau terkena manusia. Kemudian ada efek rumah kaca. Ini yang sudah kalian tahu ya bahwa akumulasi CO2 di udara itu memang sudah banyak sekali sehingga menyebabkan efek rumah kaca dan panas bumi akan terus di situ ya, akan terus meningkat panas bumi kita. Kemudian yang ketiga adalah menimbulkan penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan atas ya, bisa batuk, kemudian demam ya, kemudian ada yang punya penyakit asma juga bisa lebih parah kondisinya ketika udara itu tercemar. Nah, bagaimana sih cara menanggulangi pencemaran udara? Yang pertama, kita dapat mengendalikan partikel polutan udara dengan menggunakan settling tank atau tangki pengendap. Nah, kemudian yang kedua, meningkatkan penggunaan bahan bakar bebas asap seperti biogas, kemudian dan mengurangi bahan bakar fosil. Nah, ini sebagai alternatif bahan bakar, yaitu bahan bakar gas. Kemudian cerobong asap pada pabrik dilengkapi filter dan dibuat setinggi-tingginya. Ini juga dapat terbuang langsung ke atmosfer sehingga tidak mencemari udara yang dekat dengan manusia atau makhluk hidup lainnya. Kemudian kita bisa juga melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya guna menyerap CO2 yang ada di udara ya. Dan menggunakan bensin tak bertimbal ya. Timbal ini adalah senyawa kimia juga yang bahaya sekali jika terhirup oleh manusia. Nah, ini adalah upaya dalam penanggulangan pencemaran udara. Dan lanjut, kemudian ada pencemaran air. Nah,
pencemaran air itu adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas dari manusia. Nah, ini pasti akan mencemari air tersebut ya. Nah, sumbernya dari mana? Bisa dari limbah rumah tangga, ya, sisa makanan atau pembuangan MCK, mandi cuci kakus, kemudian dari limbah industri, kemudian limbah pertanian, ya, bisa dari pupuk dan pestisida. Kemudian tadi hujan asam yang dari udara tadi ya, akan mencemari perairan, kemudian tumpahan minyak juga bisa. Kemudian gimana sih cara kita tahu kalau air itu tercemar? Yang pasti kalian harus perhatikan dulu fisiknya ya, sifat fisikanya, yaitu warna, aroma, rasa dari air tersebut ya, dimana kita tahu bahwa air yang baik itu tidak berwarna, tidak beraroma, dan tidak berasa. Setelah itu kita bisa mengecek pH airnya ya dengan menggunakan indikator universal atau indikator kertas lakmus, ini paling mudah. Dan air yang baik itu memiliki nilai pH yaitu 7. Jika kurang dari 7 itu bersifat asam, dan jika lebih dari 7 itu bersifat basa. Nah, jika mau lebih informasinya lebih lanjut lagi, kalian bisa membawa sampel air dan kemudian dicek di laboratorium untuk memastikan ada tidaknya mikroorganisme atau zat-zat yang berbahaya. Nah, ini cara mengecek kondisi air ya. Nah, kemudian upaya dalam penanggulangan pencemaran air. Yang pertama itu pengolahan limbah pabrik sebelum dibuang ke perairan. Ini ada water treatment yang harus dilakukan oleh industri. Kemudian pengolahan limbah cair rumah tangga oleh instansi pengolahan limbah sebelum dibuang ke perairan. Kemudian disediakannya fasilitas MCK untuk penduduk di desa-desa terpencil. Kemudian adanya peraturan mengenai sanitasi dan menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian penggunaan pupuk dan pestisida organik untuk pertanian, ini juga mampu menanggulangi pencemaran air. Kemudian pencemaran tanah, yaitu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah yang alami. Nah, bersumber bisa dari kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial dan penggunaan pestisida. Nah, akan berdampak tumbuh dan berkembangnya mikroorganisme berbahaya bagi manusia dan matinya mikroorganisme yang bermanfaat sehingga pertumbuhan tanaman menjadi terganggu. Nah, ini kalau sudah pencemaran tanah pasti tidak bisa hidup tumbuhan tersebut ya, sehingga tanah menjadi gersang, tandus ya, tidak bisa ditanami apapun. Oke, kemudian itu saja jenis-jenis pencemaran yang sudah Bu Besi bahas. Semoga kalian lebih bijak dalam menjaga lingkungan sekitar. Terutama kalian bisa melakukan dengan menanam pohon di sekitar rumah agar udara di sekitar rumah juga lebih baik. Kemudian kalian juga bisa memilah sampah ya, di mana sampah organik dan sampah anorganik dipisahkan dalam pembuangannya. Oke, jaga selalu bumi kita. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.